Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Well, I hope you are all healthy and happy. Okay, before starting our lesson, let's pray by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para siswa sekalian, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang materi text procedure, dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas materi tersebut agar kalian lebih paham tentang apa itu text procedure. Jadi text procedure adalah salah satu teks yang merupakan materi yang harus kalian kuasai di kelas 9 semester 1 ini. Jadi tentang apa itu text procedure, ciri-cirinya dan lain-lain kalian sudah dapatkan pada minggu yang lalu, dan sekarang saya ingin merangkum atau menyampaikan kembali secara ringkas apa itu text procedure dengan berbagai materi pendukungnya. Nah, kita lihat dari yang pertama, definisi text procedure. Itu text procedure adalah text that describes the way to make or to do or to operate something. Jadi text procedure itu adalah teks yang mendeskripsikan cara untuk membuat atau melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Jadi pada kata the way ini saya garis bawahi, kata tersebut bisa diganti dengan kata the way, the method, the procedure, atau the steps. Jadi bisa diganti dengan metode atau procedure atau langkah-langkah. Purpose, goal, atau kadang disebut dengan kata aim, atau yang dalam bahasa Indonesia adalah tujuan. Procedure text is written. Jadi text procedure itu ditulis untuk apa? Yaitu to tell, to tell the way to make or to do or to operate something. Jadi untuk memberitahu cara untuk membuat, melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Atau dengan kata lain, to tell how something is made, untuk memberitahu bagaimana sesuatu itu dibuat, or how something is done, atau bagaimana sesuatu itu dilakukan. Ini versi dalam bentuk kalimat pasif. Nah, catatan seperti saya sampaikan tadi, to tell bisa diganti dengan to inform atau to share, berbagi, menginformasikan, memberitahu, itu sama saja. Nah, generic structure-nya yang pertama adalah goal atau purpose, yang ini biasanya tersurat dalam judulnya, dalam judulnya. Kemudian ingredients atau materials ini bersifat optional. Optional itu artinya bisa ada, bisa juga tidak, tergantung jenis teksnya. Kalau prosedurnya itu versi teks tentang bagaimana membuat sesuatu, ini biasanya ada ingredients atau materials-nya. Tapi kalau teksnya itu langkah-langkah untuk mengoperasikan sesuatu, itu tidak perlu disebutkan ingredients-nya. Kemudian generic structure yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah. Jadi saya ulang, goal atau purpose biasanya ada pada judulnya. Walaupun tidak semua teks ada judulnya, tapi secara umum kebanyakan kalau itu, terutama kalau itu tidak dalam bentuk soal, itu biasanya ada goal atau purpose-nya, kalau tidak muncul di soal. Karena kalau di soal sering teks prosedur itu tidak ada judulnya. Tapi kalau yang secara umum memang lebih banyak yang ada judulnya. Kemudian yang linguistic features, atau orang juga mengistilahkan dengan language features, ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan dari teks procedure adalah yang pertama, menggunakan imperative sentence. Yang kedua, menggunakan action verbs. Kemudian yang ketiga adalah using atau menggunakan sequential conjunction. Contohnya first, second, then, next, after that,
finally. Kata-kata tersebut biasanya banyak digunakan dalam teks yang disampaikan secara lisan atau spoken. Ya. Karena kalau teks yang tertulis biasanya kan sudah ada nomor-nomornya, itu langkah-langkahnya. Langkah pertama ada nomor 1, kemudian yang kedua nomornya 2 dan seterusnya. Tapi kalau itu secara lisan, nah kita sangat membutuhkan kata-kata penghubung di first, second, ya first pertama, second kedua, then kemudian next berikutnya, after that setelah itu, finally akhirnya. Nah ini orang akan lebih jelas kalau kalau kita menggunakan kata-kata tersebut untuk menjelaskan langkah melakukan atau membuat atau mengoperasikan sesuatu. Kemudian using simple present tense, ya, yang cirinya dari simple present tense adalah penggunaan verb bentuk pertama. Nah sekarang kita lihat apa itu imperative sentence, yaitu kalimat yang berupa perintah atau larangan. Nah, jenis kalimat imperatif ini di video yang lalu kan belum ada, maka hari ini kita sampaikan tentang apa itu jenis kalimat imperatif yang merupakan ciri utama dari text procedure. Jadi kalimat imperatif itu yang pertama bentuknya perintah atau command. Yang pertama itu menggunakan be plus adjective, ya, using be plus adjective. Contohnya, be careful, be creative. Ya. Kemudian yang kedua ini menggunakan verb one. Ya. Contohnya, insert your card, ya, sisipkan kartu Anda. Yang berikutnya, break the egg, pecahkan telur itu. Next, heat the cooking oil, panaskan minyak goreng itu. And then switch off the lamp, matikan lampu itu. Nah itu adalah bentuk perintah. Yang nomor 1 itu pakai adjektif yang diawali dengan kata be, yang ini memang tidak jarang digunakan dalam text procedure. Kemudian yang larangan atau prohibition. Nah, di sini yang pertama using don't be plus adjective. Yang contohnya adalah don't be lazy, jangan malas. Don't be angry, jangan marah. Kemudian yang kedua using don't plus verb one. Yang contohnya don't touch the wall, jangan sentuh dinding itu atau tembok itu. B, don't walk on the grass, jangan berjalan di atas rumput itu. And C, don't open the box, jangan buka kotak itu. And D, don't drink the water. Nah, kita lihat di sini ada 2 perintah dan 2 jenis larangan. Mana yang lebih banyak digunakan dari keempat jenis itu? Tentu saja yang bentuknya perintah menggunakan verb one, yang di sini banyak menggunakan action verbs, ya, seperti insert, break, hit, switch. Jadi kata kerja yang memang ketika dilakukan kata kerja itu, orang akan dengan mudah melihat, oh dia sedang apa itu orang lain akan melihat. Beda dengan yang pertama, kalau yang be careful itu berhati-hatilah, kan orang nggak langsung melihat responnya, suruh berhati-hati itu terus gimana responnya. Tapi kalau ambilkan buku itu, tuangkan cairan itu kan orang akan merespon dengan tindakan yang nyata, yang orang lain akan mudah melihatnya. Coba hapus papan tulis itu. Nah, itu kan jelas actionnya dia akan menghapus papan tulis itu. Nah, kemudian action verbs. Ini ada kata put, contohnya put your head, letakkan topimu. Fry the eggs, gorenglah telur itu. Kemudian grind. Ini kata grind, ya, merupakan verb one-nya yang maknanya tumbuklah, ya, haluskanlah bawang merah itu. Kemudian cook the rice, boil the cassava, peel the bananas, ya, kupaslah pisang itu yang atas tadi. Boil the cassava, rebuslah singkong itu. Kemudian mix the flour with the sugar, campurkan tepung itu dengan gula. And then stir, ya, stir the tea with spoon, aduklah teh itu dengan sendok. Kemudian cut, ya, cut the paper, potonglah kertas itu. And then slice, kata slice
merupakan verb one-nya atau action verb-nya. Slice the soybean cake. Irislah tempe itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh teks prosedur. Kita coba untuk memahami isinya. Nah, pertanyaannya, what is the text about? Tentang apa teks tersebut? Ini kita lihat ada judulnya, ya, How to make a cup of tea. Seperti saya sampaikan tadi, pertanyaan what is the text about, ya, tentang apa teks tersebut akan mudah dijawab kalau ada judulnya. Nah, tapi kan tidak semua teks dalam soal latihan itu ada judulnya. Kalau ada judulnya ini akan lebih mudah kita dalam menjawabnya, yaitu the text is about the way to make a cup of tea atau how a cup of coffee is made. Jadi teks tersebut adalah tentang cara membuat secangkir teh atau bagaimana secangkir teh itu dibuat. Kemudian yang berikutnya masih dengan teks yang sama, pertanyaannya, what is the purpose of writing the text? Apa tujuan penulisan teks tersebut? Yaitu untuk berbagi cara tentang bagaimana membuat secangkir teh, ya, atau secangkir kopi, ya. Mungkin salah ketik ini, harusnya secangkir kopi. Atau to inform how a cup of coffee is made, ya, menginformasikan bagaimana secangkir kopi itu dibuat. Kemudian how many ingredients, berapa banyak bahan. Nah, jangan sampai keliru. Ini yang ditanyakan adalah bahan, jangan keliru antara bahan dan alat. Ini yang daftar ini materials and ingredients. Ini materialsnya yang mana, ingredientsnya yang mana, kalian harus tahu. Nah, di sini ingredientsnya ada 3, yaitu, ya, there are 3 ingredients, yaitu 1 spoon of coffee powder, 2 spoons of sugar, and hot water. Kemudian masih teks yang sama, pertanyaan berikutnya atau terakhir, how many steps, ya, ada berapa langkah yang ada untuk membuat secangkir kopi. Nah, kita lihat di sini langkahnya ada 4, ya, karena ini bentuknya numbering, ya, formatnya numbering, kita akan lebih mudah menjawabnya atau lebih cepat menjawab karena langsung terlihat. Tapi hati-hati dengan numbering yang dimana paling bawah itu kadang ada yang hanya dikatakan misalnya makanan siap disantap. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak termasuk langkah atau sudah memberitahukan bahwa makanan ini siap disajikan. Nah, kadang ada yang seperti itu. Jadi teks prosedur langkah yang ke-6 atau yang ke-7 atau mungkin yang langkah yang terbawah itu tertulis the food is ready to serve. Itu maksudnya makanan siap disajikan, itu jangan dihitung sebagai langkah. Jadi kita menghitungnya dari 1 sampai nomor berapa, tapi yang kalimat itu jangan dihitung. Kalimat yang mengatakan the food is ready to serve itu jangan dihitung sebagai bagian dari langkah tersebut. Baik, intinya untuk materi kali ini saya ingin tadi yang saya sampaikan agak banyak tadi kan tentang ciri dari teks prosedur ini di mana menggunakan banyak kalimat perintah. Maka saya minta kalian untuk mencoba mempraktekkan membuat kalimat-kalimat perintah, kalian tulis dalam buku kalian sendiri. Baik, itu saja untuk yang harus kalian pelajari hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan kalian bisa komunikasi lewat grup WA, ya. Jangan sungkan, jangan ragu. Dan jangan lupa pula tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Ini situasi pandemi corona belum berakhir. Tetap kalian di rumah, tidak usah pergi kemana-mana kalau tidak sangat penting. Dan kalau memang harus pergi, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer. Okay, students, it's enough for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.